Jumat pagi di Balai Raya Semarak, Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu bersama TPID menggelar high level meeting dalam rangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP. Gerakan ini untuk mendukung penguat ekonomi Provinsi Bengkulu serta menjaga stabilitas pangan daerah. Hadir dalam acara sebagai narasumber, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Bengkulu Rohidi Mersyah, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bengkulu Darjana. Turut hadir Kepala Daerah Bupati dan Wali Kota serta OPD teknis terkait pangan. Dalam kegiatan ini dibahas beberapa komoditi pangan di Provinsi Bengkulu. Setiap tahun selalu ada yang menjadi penyumbang inflasi. Permasalahan juga muncul terkait gabah padi yang surplus tetapi Bengkulu mengalami defisit beras, sehingga mengakibatkan harga beras di Bengkulu masih cukup tinggi. Gubernur Bengkulu Rohidi Mersyah dalam paparannya menyampaikan, untuk inflasi pangan, Bengkulu tidak terlalu mempunyai andil. Namun penyumbang inflasi di Bengkulu terbesar dari bahan bakar minyak dan angkutan udara. Ditambahkan Gubernur, dari sisi pangan, Bengkulu selalu bermasalah pada ketersediaan pasokan beras yang kini banyak impor dari provinsi tetangga sehingga harga masih tinggi. Untuk mengatasi ini, beberapa langkah yang perlu dilakukan mulai dari penyediaan pangan murah, penguatan pangan strategis dengan inovasi, serta memperkuat kerjasama antar daerah dalam provinsi. Memang pada sektor hilirisasi yang harus lebih kita tingkatkan nilai ekonomi maupun peran masyarakat setempat. Kemudian yang kedua, kita mengefektifkan tadi bagaimana menyalurkan KUR itu sesuai dengan peruntukan, sebagaimana komitmen kita untuk lebih fokus pada. Tentu ini yang harus solusi yang kita carikan, bagaimana mensinergikan, bagaimana kemudian kita melakukan sebuah inovasi, sehingga nanti yang dia sampaikan terhadap closed loop yang harus dibangun ekosistem bisnisnya terhadap beras. Sementara itu, disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, untuk menjaga stabilitas inflasi pangan perlu dimulai dari teknis. Salah satunya pemenuhan ketersediaan alsintan untuk menunjang lubung padi di Lebong dan Bengkulu Selatan, serta adanya rice milling pasca panen, serta gudang untuk stok atau dapat bekerja sama dengan Bulog. Inflasi Bengkulu, pertumbuhan ekonomi kita bahas, kemudian secara teknis apa saja yang akan dikerjakan. Misalnya kalau kita lihat tadi bagaimana membentuk ekosistem atau closed loops, ya. Harusnya beberapa daerah tadi seperti Lebong, kemudian Bengkulu Selatan yang punya produksi padi cukup baik, itu bisa sampai dengan hilirisasinya. Jadi ekosistem itu akan dibangun. Selama ini untuk memastikan stabilitas inflasi pangan di Bengkulu, beberapa program memang sudah dilakukan Bank Indonesia. Salah satunya mendorong MOU Pemda Lebong dan Bengkulu Selatan terkait pangan. Bank Indonesia juga mendorong penggunaan beras Bulog bagi ASN, serta memastikan bisnis model terkait BUMD yang ada di daerah. Bulog secara real bisa hadir di provinsi agar semua ketersediaan gabah kering di sentra-sentra padi seperti di Lebong, Bengkulu Selatan dan Bengkulu bisa kita olah di kampung kita sendiri, sehingga nilai tambah nanti pengaruhnya kepada pertumbuhan ekonomi dan juga kestabilan harga itu menjadi lebih. Ali Sadikin, RBTV, melaporkan.